Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran saya. Perkenalkan, nama saya adalah Andika Yudhistira selaku guru informatika di SMK Negeri 1 Penajam Pasir Utara. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang dampak dari dampak sosial dari informatika. Nah, untuk tujuan pembelajarannya kita bisa lihat di sini. Tujuan pembelajaran dari materi dampak sosial informatika adalah agar siswa memahami dan mampu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dengan bijak dan etis untuk meningkatkan akses dan literasi digital, memanfaatkan platform digital untuk kewirausahaan dan pemasaran, serta berpartisipasi dalam proyek sosial yang memanfaatkan teknologi. Nah, kita di sini memahami dulu apa sih dampak sosial dari informatika. Nah, di era digital saat ini, teknologi informasi dan komunikasi atau biasa disingkat TIK itu memainkan peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan. Inovasi-inovasi dalam bidang informatika tidak hanya mengubah cara kita untuk bekerja dan berkomunikasi, tetapi juga memberikan dampak sosial yang signifikan. Informatika memungkinkan akses yang lebih luas ke informasi, layanan keuangan, pendidikan, dan peluang ekonomi, sehingga dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari telah membuka peluang baru bagi individu dan komunitas untuk berkolaborasi, belajar, dan berkembang. Misalnya, platform e-commerce memfasilitasi pengguna usaha kecil atau UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Sementara aplikasi edukasi digital memberikan akses ke sumber belajar yang lebih beragam dan berkualitas. Selain itu, teknologi digital juga mempermudah penyampaian bantuan sosial secara tepat sasaran dan efisien. Namun, di balik manfaat yang ditawarkan teknologi informatika juga menimbulkan tantangan baru seperti risiko keamanan cyber, penyebaran informasi palsu, dan ketergantungan berlebih pada perangkat digital. Oleh karena itu, penting bagi kita semua, terutama generasi muda seperti siswa-siswi sekolah, baik itu SMA maupun SMK, untuk memahami bagaimana menggunakan teknologi dengan bijak dan bertanggung jawab, dengan literasi digital yang baik, etika berkomunikasi, dan keterampilan pengelolaan waktu yang efektif. Siswa juga dapat memaksimalkan manfaat teknologi informatika dan memberikan dampak sosial positif di lingkungan mereka. Teknologi informasi telah memperluas aksesibilitas pendidikan bagi banyak orang, terutama di daerah terpencil. Platform pembelajaran daring memungkinkan siswa dan guru untuk terhubung tanpa batasan geografis. Contoh di Indonesia termasuk Ruang Guru dan Zenius yang menyediakan materi pembelajaran, latihan soal, dan video pembelajaran yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Dampak sosial informatika juga mulai merambah di dunia ekonomi atau ekonomi digital. Ekonomi digital merujuk pada aktivitas ekonomi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK untuk memfasilitasi berbagai transaksi perdagangan dan juga layanan jasa. Ini mencakup e-commerce, fintech, startup, teknologi, dan berbagai platform digital lainnya yang mempengaruhi cara bisnis beroperasi dan bagaimana konsumen berinteraksi dengan pasar. Dampak sosial juga berpengaruh kepada kesehatan. Teknologi informasi memungkinkan layanan kesehatan jarak jauh, di mana pasien dapat berkonsultasi dengan dokter melalui video call ataupun chat langsung ke dokternya. Platform seperti Halodoc dan Alodokter di Indonesia memungkinkan pasien untuk mendapatkan diagnosis awal, resep obat, dan saran medis tanpa harus pergi ke rumah sakit ataupun ke tempat praktek dokter. Ini sangat membantu terutama bagi orang-orang yang tinggal di daerah terpencil dan jauh dari layanan kesehatan, seperti jauh dari puskesmas, jauh dari rumah sakit, atau di daerah tersebut tidak ada tempat praktek dokter. Maka ini mempermudah bagi orang-orang itu untuk dapat mengenali diagnosa awal dari apa penyakit mereka.
Kemudian selanjutnya adalah sosial budaya. Informatika memiliki dampak signifikan dan aspek sosial dan budaya di Indonesia. Media sosial dan platform digital telah mengubah cara masyarakat berkomunikasi, berbagi informasi, dan berinteraksi. Dengan adanya teknologi ini, masyarakat dapat dengan mudah terhubung satu sama lain tanpa ada batasan geografis, memperkuat jaringan sosial, dan memperluas wawasan budaya. Media sosial juga memainkan peran penting dalam penyebaran budaya populer, baik lokal maupun global, mendukung pelestarian budaya tradisional melalui dokumentasi dan promosi digital. Namun, penggunaan teknologi informasi juga membawa tantangan seperti penyebaran berita palsu, cyberbullying, dan kecanduan media sosial yang dapat memiliki dampak negatif pada kesejahteraan sosial dan psikologis. Meskipun demikian, dengan pendekatan yang tepat dan penggunaan yang bijak, teknologi informasi dapat menjadi alat yang kuat untuk memperkuat kohesi sosial dan memperkaya budaya kita. Pemerintahan dan layanan publik. Informatika telah membawa perubahan signifikan dalam pemerintahan dan layanan publik di Indonesia. Dengan penerapan e-government, berbagai layanan administrasi publik menjadi lebih efisien dan transparan. Sistem seperti eKTP dan layanan pajak online memudahkan warga untuk mengurus dokumen identitas dan memenuhi kewajiban perpajakan tanpa harus mengantri di kantor pemerintahan. Poin selanjutnya adalah inklusi keuangan. Inklusi keuangan melalui informatika telah memberikan dampak sosial yang signifikan di Indonesia. Teknologi finansial atau fintech seperti Dana, OVO, GoPay, Isaku, dan lain sebagainya telah memungkinkan masyarakat termasuk yang sebelumnya tidak memiliki akses ke perbankan untuk melakukan transaksi keuangan dengan mudah dan cepat. Dengan teknologi ini, pembayaran transfer uang, pembelian, hingga peminjaman dana dapat dilakukan melalui ponsel pintar kita atau di smartphone kita. Setelah kita tadi memahami tentang dampak sosial informatika, ada beberapa saran yang ingin saya sampaikan. Saran untuk siswa-siswi baik SMA maupun di SMK adalah gunakanlah teknologi dengan sebaik-baiknya. Gunakanlah untuk kegiatan yang positif, bukan untuk kegiatan yang negatif. Seperti contohnya adalah peningkatan literasi digital. Belajar dasar teknologi, pahami dasar-dasar perangkat keras dan perangkat lunak yang ada di komputer maupun di perangkat kita yang lainnya, serta konsep dasar dari keamanan siber. Ikuti kursus online, manfaatkan platform pembelajaran online seperti Coursera, Khan Academy, atau apapun itu, kalian boleh mengikutinya. Kemudian, penggunaan teknologi untuk pendidikan. Gunakanlah teknologi untuk belajar, bukan untuk kegiatan yang negatif. Manfaatkan sumber belajar online, gunakanlah e-book, video tutorial, dan situs edukatif lainnya untuk mendorong kita belajar hal yang baru. Kolaborasikanlah perangkat-perangkat digital seperti Google Workspace, Microsoft Teams, itu dapat membantu kita untuk belajar dan mengembangkan hal-hal baru. Dan juga jangan lupa kita juga harus memiliki etika dalam keamanan digital. Jaga privasi kita sendiri, data-data kita sendiri, jangan sembarangan membagikan informasi pribadi kita ke internet, dan selalu periksa pengaturan privasi akun media sosial kita. Hindari berita-berita tidak pasti atau hoax yang tidak penting. Verifikasi informasi sebelum membagikannya dan belajar membedakan mana berita yang asli dan mana berita yang palsu. Kita juga bisa belajar kewirausahaan digital. Pelajari cara menjual produk atau jasa secara online melalui platform e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, dan lain sebagainya. Gunakan media sosial dan teknik pemasaran digital untuk mempromosikan usaha atau jasa yang kita miliki atau yang kita punya.
kemudian terlibatlah dalam proyek-proyek teknologi, atau bisa juga kita belajar bahasa pemrograman untuk mengembangkan aplikasi yang dapat memberikan solusi bagi masalah sehari-hari. Gunakan aplikasi seperti Trello atau Todoist untuk mengatur jadwal belajar dan tugas. Batasi penggunaan media sosial dan game agar fokus pada kegiatan yang lebih produktif. Dengan mengikuti saran-saran yang saya sebutkan tadi, semoga siswa-siswi baik SMA maupun SMK dapat menggunakan teknologi informatika dengan bijak, meningkatkan keterampilan digital, dan memberikan dampak sosial yang positif bagi diri sendiri maupun lingkungan